teman-teman, welcome in my channel. Hai teman-teman, kali ini aku podcastnya akan bincang dengan seorang teman yang kuliah S2 di Jerman di Universitas Stockholm. Baik, Mas Aan, dirimu kan udah kuliah di Jerman berarti kan ya? Udah. Dari 2019. Iya, dari 2019. Mungkin bisa diceritain ke kita, cara kuliahnya kayak gimana kemarin? Mendapatinnya apakah beasiswa atau memang dari sendiri atau kampus gitu? Kalau saya sih pribadi ya Mbak, jadi sebenarnya sebelumnya saya ikut ini pre-master di Belanda dulu di Leiden. Oh, nyari kuliah di Belanda awalnya. Awalnya dapat pre-master, jadi program kan waktu itu saya di S1 saya itu fisika teori. Nah, terus saya nyari di Leiden itu dapatnya astronomi. Cuman dari waktu itu karena fisika teori ke astronomi itu nggak begitu nyambung, akhirnya disuruh ikut pre-master dulu, jadi penyetaraan dulu. Oh. Terus penyetaraan, terus saya karena saya orangnya teoritis banget, jadi agak nggak srek gitu sama observasi sama praktek gitu kan. Jadi akhirnya saya milih banting setir lagi deh, balik lagi ke fisika teori gitu. Terus waktu itu ya udah nyari kampus di negara lain, dapat Jerman gitu. Iya, soalnya waktu itu kenapa nggak milih Belanda lagi? Ya, soalnya saya kan biaya sendiri Mbak awalnya. Jadi agak berat juga kalau kuliah di Belanda. Kuliah di Belanda itu luar biasa mahalnya gitu. Oh. Jadi di Jerman itu relatif lebih murah ya? Sorry Mbak? Kalau di Jerman lebih murah dari negara lain ya? Jerman itu paling murah Mbak dibanding negara lain. Di Eropa? Di Eropa ya. Soalnya kenapa? Jerman itu tidak memungut biaya kuliah. Oh, jadi Gratis. Kuliah di Jerman itu gratis, kecuali untuk swasta ya Mbak. Ini untuk negeri punya negara, semuanya gratis. Mulai dari program S1 sampai PhD itu gratis. Jadi kita tinggal daftar, kalau lulus terus tinggal kuliah gitu? Tinggal kuliah ya, sama bayar biaya hidup. Jadi di Jerman itu sistemnya itu kita bayar biaya hidup per tahun. Biaya hidup kita sendiri, kita bayar kemana? Jadi ada namanya, nanti kita buka namanya block account. Block account itu jadi kita kayak nyetor duit. Oh. Jadi kalau sekarang itu di Jerman itu biaya hidup per bulan minimal itu 800. Enggak, jadi ya kayak bank gitu. Jadi ada beberapa pihak ketiga di sana yang nyediain emang untuk mahasiswa internasional. Ya, jadi kita bikin block account, nyetor per bulannya itu biaya hidup per bulan di Jerman itu sekarang 850 euro. Jadi mungkin berapa itu kira-kira? 850 euro itu kalau sekarang dirupiahkan sekitar 13 jutaan, Mbak. Setahun? Berbulan. Oh, sebulan 13 juta per bulan. Ya, jadi kalau misalnya setahun bisa sekitar 180 juta, 190 juta tergantung kurs sih, Mbak ini. Nah, gitu. Nah, nanti kita langsung nyetor 180 jutaan per tahun, nanti tiap bulan mereka reimburse ke kita. Gitu. Jadi itu untuk jaminan supaya kita nggak jadi gelandangan di sana gitu. Jadi kita nyari pihak ketiga dulu. Kalau misalnya mau kuliah di Jerman, kita nyari pihak ketiga dulu gitu ya? Iya, buat buka block account aja sebagai salah satu syarat. Oh. Terus kalau milih kampusnya susah nggak tesnya atau gimana? Kalau tes sendiri, kalau sama seperti kampus lain di Eropa, kita nggak pakai tes-tes kayak GMAT, kayak SAT, kayak gitu nggak ada, Mbak. Jadi kita cuma masukin syarat kayak kalau di Jerman itu cuma masukin kayak nilai rapor, terus ijazah, terus yang paling krusial ini sih tes bahasa Inggris dalam berbentuk IELTS. Kalau saya kemarin IELTS tergantung kampus, tapi kalau Jerman itu nggak muluk-muluk Mbak, minimal 6. Average overall 6. Kok tinggi itu ya? Rendah itu Mbak. Lumayan lah ya.
Itu agak rendah menurut saya. Kalau misalnya di Rendah. Belanda, Memang yang tinggi apa? Belanda? Belanda itu minimal 6,5 Mbak. Dan untuk dapat 6,5 itu susah. Oh, Kalau 6 saya pikir masih affordable buat orang-orang, maksudnya benar-benar sebelumnya buta bahasa Inggris terus belajar intensif, itu masih bisa dapat 6. Jadi kalau untuk 6,5 ke atas itu lumayan sulit Mbak. oke, oke. Jadi itu Terus yang terakhir itu yang apa yang krusial banget itu letter of motivation gitu. ya kita pakai letter motivation itu ya. Nah, Itu jadi yang dinilai betul-betul sama mereka ya. ya itu betul-betul nilai yang tinggi banget, yang bobotnya tinggi banget untuk kita diterima itu di letter of motivation. Jadi kayak misalnya kayak nilai ijazah itu sebenarnya mereka nggak terlalu tinggi gitu. Kita ngelihat motivasi kita gitu. Iya, dia melihat kenapa kita mau kuliah di sana gitu, apa yang memotivasi kita gitu. Terus dirimu apa isinya waktu itu? Kira-kira gambarannya? Gimana ya, kalau saya emang kenapa mau di Jerman juga, ya saya nggak mungkin ngemasukin karena lebih murah ya dibanding negara lain. Tapi emang karena saya Tertarik base gitu. fisika saya emang dalam banget, jadi saya itu orangnya emang kenapa termotivasi banget di fisika. Saya suka banget figur-figur ilmuwan yang menang Nobel gitu, yang terkenal. Kan kebanyakan ilmuwan-ilmuwan terkenal di dunia itu rata-rata dari Jerman, kayak Einstein, terus kayak Lorentz, kayak Ohm, kayak Jadi gitu. nyambung banget ya, akhirnya bisa keterima gitu. Jadi emang epicentrum fisika itu salah satunya di Jerman. Walaupun sekarang orang lebih kenal Jerman itu dunia teknik kan, otomotifnya keren gitu kan. Tapi sebenarnya 100 tahun yang lalu itu epicentrum fisika itu di situ, di Jerman. Gitu. Makanya saya ngeceritain itu gitu. Gimana saya dari kecil tuh termotivasi sama mereka, terus tahu Jerman itu epicentrumnya, harus jelasin akhirnya kenapa saya mau ke Jerman, ya itu, karena itu. Pengen bisa kayak mereka gitu. Oke. Oh gitu. Jadi terus berapa lama prosesnya? Pas kita mendaftar sampai diterima ada sekitar sebulan 2 bulan. Prosesnya itu karena waktu itu saya telatnya daftarnya telat banget Mbak. Jadi waktu itu ingat banget deadline-nya 15 Juli. Saya daftarnya itu kalau nggak salah 10 Juli gitu. Nah, kalau misalnya kita daftarnya telat banget, itu otomatis aplikan itu banyak banget. Jadi saya itu biasanya kalau normalnya waktu itu saya dijelasin sama advisor, biasanya itu sebulan itu udah selesai prosesnya. Cuman karena saya waktu itu telat banget banyak aplikan, itu saya sampai telat dikasih LOA itu. Acceptance itu hampir 3 bulan itu baru saya dapat letter of acceptance gitu. Soalnya Agustus itu periode libur summer. Jadi emang sebulan itu mereka nggak buka email, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saya dapatnya pengumuman itu sekitar September. Nggak sampai 2 bulan. 2 bulan. Sorry, 2 bulan. Oktober udah ke sana. Nah itu lagi. Nah harusnya Oktober udah kuliah kan Mbak. Nah cuman gara-gara emang pada bulan-bulan itu daftar visa ke Jerman di Kedubes Jakarta itu penuh Mbak. Jadi saya setelah dapat pengumuman, saya langsung bikin janji, mungkin dapatnya itu sekitar akhir September baru bisa ngurus visa. Terus prosesnya lama banget di Kedubes itu. Jadi saya berangkatnya baru November akhir baru berangkat. Soalnya visa saya terbit itu November tanggal 18 kalau saya nggak salah. Yang jelas November udah bisa kuliah di situ gitu ya. Iya, jadi ya kalau memang benar-benar tertarik ke Jerman, emang jangan dekat-dekat deadline deh kalau mau daftar ya. Ya gitu, soalnya kalau dekat deadline itu resikonya Juli ya, Juli. Kenapa? Dia kalau tahun-tahun ini udah bulan Agustus ya. Bulan-bulan ini berarti ya? Udah lewat Mbak. Udah lewat ya, Juni ya. Juli. Nah, kalau misalnya untuk yang semester nanti? Ya untuk winter semester Juli.
kalau misalnya untuk semester summer tahun depan, intake Maret, itu Desember. Oh, Desember ya, Desember. Nah, akhir tahun Desember. Jadi Februari udah mulai gitu. Iya, kalau misalnya Desember, kalau misalnya daftarnya kemarin, sebelum Juli 15 berakhir ya, nanti kuliahnya nih November ini, Oktober atau November. Sip, sip. Nah, sekarang cerita dikit soal cara belajar di sana, ya kira-kira bedanya sama Indonesia apa? Sorry Mbak, agak Cara belajar di sana gitu. Bedanya sama Indonesia lah, yang wah yang kalau poin-poinnya aja. kalau master itu berat sih Mbak. Tapi kalau misalnya untuk Dia berapa bachelor, tahun? saya ngelihat kurikulum bachelor kurang lebih sama lah ya Mbak. Cuman emang kalau di Jerman itu bachelor itu dia agak lebih spesifik belajarnya. Jadi kalau Indonesia itu gambarannya kita misalnya belajar kalkulus nih. Jadi misalnya kalkulus ada 14 bab totalnya. Nah, kalau di Indonesia itu kita dalam 1 tahun, 2 semester, 14 itu harus selesai gitu kan. Nah, kalau di Indonesia enggak. Jadi itu kalkulus itu bisa misalnya per tahun itu mungkin dia cuma belajar 7 bab atau 6 bab. Tapi mereka betul-betul menguasain gitu. Dalam banget. Nah, berangkat dari situ makanya ketika kita ngambil master, banyak yang miss. Saya terus terang banyak yang miss. Gapnya jauh banget gitu dari apa yang saya dapat waktu bachelor, waktu sarjana, menuju master gitu. Jadi ketika saya mulai kuliah master itu kaget banget ngelihat kurikulumnya kayak Susah perasaan ya? saya nggak susah banget. Menurut kalau buat saya pribadi sih susah. Soalnya kayak perasaan saya dulu belum belajar ini kok udah harus bisa gitu di sini. Oh, penyesuaiannya Kayak berarti gitu. lumayan ya? Kenapa Mbak? Penyesuaiannya berarti lumayan. Iya, jadi waktu saya awal masuk kuliah itu kan ada student advisor. Jadi dia ngomong gini ke saya, bilang dia ngejelasin program master di sini itu 2 tahun, 4 semester gitu kan. Nah, cuman kalau kamu nggak selesai dalam 3 tahun jangan berkecil hati gitu katanya. Karena udah biasa gitu. Ya, soalnya untuk selesai dalam 3 tahun itu nggak semuanya bisa gitu. Ini emang susah menurut dia. Jadi kalau misalnya kamu dalam 3 tahun nggak selesai, ya jangan berkecil hati gitu. Terus kalau misalnya nanti kamu diburu-buru sama imigrasi, kasih tahu ke kita, nanti kita bantu gitu katanya waktu awal masuk. Tapi yang terkenal di sana itu memang itu ya fakultas-fakultas eksakta gitu ya, teknik, Ya justru fisika. ya. Kalau kayak Jadi sosial nggak terlalu ya, mereka ah lebih ke Inggris gitu kayaknya sosial. ya gitu. Jadi kalau di sana itu stigma di sana itu berbanding terbalik sama di Indonesia. Jadi misalnya kalau Indonesia kan di sini kan anak-anak sains itu kasta bawah. Masa enggak juga? Enggak. Enggak. Jadi saya S1 itu ngerasa banget, Mbak. Orang dulu kan milih S1 di fisika. mana, Mas Aan? S1 di mana? Dirimu? Saya, Mbak. ITS, Institut Teknologi 10 November. Oh, oke. Jadi kan orang-orang dulu itu coba kalau ditanyain. Teman-teman aku tanyain kan, kamu kenapa pilih fisika? Nyasar, pilihan ketiga, pilihan kedua gitu kan. Sombong itu. Ya gitu. Ya emang sains itu di Indonesia itu masih kayak pilihan kesekian gitu Mbak kan. Terus di sini kan stigma itu teknik itu, anak teknik itu keren-keren, Ya, tinggi, kan, anak orang-orang kasta atas gitu kan. Nah ya. kalau di sana kebalik Mbak, orang yang masuk eksak itu, yang sains itu kayak kalau orang dengar itu kayak, jadi istilahnya kalau kata mereka orang yang masuk sains itu emang orang-orang cari mati gitu. Saking susahnya untuk keluar dari sains gitu. Iyalah, pelajaran yang susah kan. Iya, jadi makanya di sana itu kayak institut-institut riset itu banyak banget Mbak di sana. Yang betul-betul mewadahi orang-orang sains gitu kan. Karena menurut mereka
orang yang mau masuk sains itu pertama sedikit gitu kan. Makanya mereka itu menggalakkan gimana caranya supaya orang-orang itu mau masuk sains gitu. Soalnya mereka sangat butuh ilmuwan untuk untuk mempelajari misteri-misteri alam gitulah menurut mereka. Tapi nggak ada yang nggak lulus kan? Maksudnya kalau udah 3 tahun pakai sistem DO gitu? Di sana itu sistem DO-nya gini, Mbak. Jadi Jerman ini agak beda sama negara lain. Nah, kalau negara lain tuh kalau kayak Belanda, dia kayak bikin misalnya 3 tahun itu udah ditanya-tanya sama imigrasi kenapa belum lulus, kampus juga nanya kenapa belum lulus, apa kayak gimana. Nah, kalau Belanda itu, kalau Jerman itu enggak gitu, Mbak. Jadi Jerman itu sistemnya itu ujian. Jadi misalnya per mata kuliah itu kita cuma dikasih maksimal ujian itu 3 kali. 3 kali gagal. Kalau 3 kali gagal nggak lulus, DO. Untuk satu mata kuliah? Iya. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya kita kuliah. Misalnya udah 3 tahun nih kuliah. Kita udah lulus semua mata kuliah kecuali satu mata kuliah terakhir nih. Satu mata kuliah terakhir kita udah 3 kali ujian gagal. Nah itu bisa terkena DO. Bisa DO untuk semuanya, walaupun kita gagal cuma satu mata kuliah. Nah bisa DO. Wah, memang harus hati-hati banget ya. Jadi emang di sana itu kalau kita ambil kuliah, bisa, tapi maksudnya saya ambil kuliah semester ini, ambil ujiannya tahun depan itu nggak apa-apa. Emang ujian itu tergantung kesiapan mahasiswanya gitu. Oke. Lebih fleksibel untuk ujiannya, tapi mereka punya waktu 3 kali ngulang gitu ya? Iya, 3 kali ngulang ujiannya. Cuman ya, maksudnya emang yang mau ikut ujian itu orang-orang yang benar-benar udah siap. Kalau nggak siap, nggak ngikut ujian juga nggak apa-apa gitu. Yang penting udah ambil mata kuliahnya. Iya. Gitu. Ya, jadi intinya kuliah di Jerman, kalau soal uang kuliahnya nggak bayar, tapi kita bayarnya biaya hidup ya. Kalau teman-teman yang nanti aku kan posting nih di channel YouTubeku, jadi intinya gitu ya. Kalau di Jerman kuliahnya nggak bayar, cuma bayar biaya hidup. Terus ada satu lagi yang bayar, Mbak. Jadi per semester itu kita bayar yang namanya semester fee. Oh, semester fee itu berapa? Semester fee tiap kampus itu berbeda, Mbak. Kalau kampus saya itu bayarnya 274 euro atau sekitar 4 jutaan. Oh, murah, nggak terlalu mahal lah ya kalau misalnya. Itu per semester kan? Ya, per semester. Jadi semester fee itu gunanya apa sih? Jadi semester fee itu kalau istilah anak kesana itu supaya kita bisa naik angkutan gratis. Oh, oke. Jadi kita kalau misalnya di satu kota itu ada angkutan bus, ada tram, kayak gitu. Itu kita gratis, tinggal ngeliatin kartu mahasiswa, kita nggak bayar. Bisa mutar kemana aja gitu. Iya, di dalam kota itu. Dalam kota. Jadi beberapa kampus itu cuman cuman kota doang. Tapi kalau di daerah saya kan di Universitas Kolen. Kolen itu berada di Universitas Kolen. Itu di mana tuh Jerman kotanya? Itu kota Kolen itu berada di provinsi NRW, itu yang berbatasan langsung sama Belanda. Oh. Ya. Jadi provinsi NRW itu salah satu provinsi paling gede di Jerman. Nah, jadi kayak kartu mahasiswa saya itu, jadi NRW itu meng-cover kota kayak Aachen. Aachen itu kampusnya Pak Habibie dulu, itu Aachen. Itu sekitar 1 jam tempuh jalan. Nah, terus ada kota Dortmund, mungkin kalau yang suka bola pasti tahu Dortmund. Ya, Dortmund. Di internet, di Instagram. Jadi kalau kayak kartu mahasiswa itu bisa saya dipakai sampai di Dortmund gitu, Mbak. Itu perbandingannya kalau kita misalnya naik kereta atau naik bus ke Dortmund itu mungkin bisa bayar 20 euro, 30 euro sekali jalan. Oke, jadi lumayan berguna. 100.000. Terus kalau misalnya transportasi umum, kita naik bus sekali itu mungkin bisa bayar
sekitar 2 euro atau 3 euro tergantung jarak. Makanya kita bayar semester fee itu enak. Jadi kita bisa kemana aja kalau misalnya lagi kosong, kita bisa jalan-jalan kemana gitu. Iya. Tanpa Memang harus bayar itu kayaknya kalau memang kalau jadi mahasiswa di sana kan. iya gitu. Iya. Oke Mas, jadi kita dapat beberapa gambaran nih buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman, khususnya yang sains ya, yang eksakta gitu. Jadi memang di sana kayaknya negara yang paling oke untuk jurusan-jurusan seperti itu ya. Matematika juga ya? Wow, matematika juga apalagi. Matematika, fisika, kimia gitu ya. Masuk teknik tentunya. Kalau teknik dari dulu udah pada kenal kan, kalau di sana memang banyak kampus teknik gitu. Iya betul. Banyak kampus teknik di sana. Oke Mas Aan, mungkin cukup ya jadi gambaran. Nanti kan ada di teman-teman bisa lihat di website-nya ada kan ya? Di website kedutaan ada nggak? Jadi kalau misalnya mau daftar, biasanya sih cari kampusnya dulu. Dari kampus kan. Oh, berarti langsung ke website kampus-kampusnya ya? Ya. Cuman di sana itu pendaftaran itu terintegrasi. Jadi kita masuk ke web kampus, nanti kita di-refer ke website namanya UniAsis. Nah, jadi dari UniAsis itu kayak portal SBMPTN kalau di Indonesia. Oh, nggak terlalu susah ya? Nggak terlalu susah maksudnya ya, bisa ngeliat ke situ aja, terus kampusnya udah ada di situ semua. Ya, ada di situ semua. Jadi kita masuk ke UniAsis, nanti tinggal upload dokumen kayak ijazah. Nah, terus tapi Jerman itu yang bikin unik itu, walaupun kita mau daftar PhD atau master, kita harus tetap masukin ijazah rapor. Yang SMA? Iya. Dan itu harus ditranslate. SMA aja apa semuanya? Oke teman-teman, semoga bisa menjadi gambaran buat yang ingin kuliah di Jerman. Ini bentuk universitasnya di musim dingin, ada salju-saljunya. Ini